Saya udah kepengen banget dari kemarin-kemarin membahas tentang paradigma MLM. Karena saya yakin teman-teman yang hadir malam hari ini ada yang juga masih mengobservasi ya, mempelajari apakah Movinit ini cocok untuk Anda seriusin ya. Karena mungkin Anda sudah pernah dengar informasi mengenai bisnis MLM, barangkali Anda punya pengalaman jalanin bisnis MLM, dan kebanyakan paradigma MLM di luar sana kita tahu lah, 80% banyak yang masih belum paham benar ya mengenai bisnis MLM. Nah, malam ini saya akan bahas beberapa hal yang jadi paradigma MLM selama ini ya, dan kami akan memberikan informasi yang akurat berdasarkan pengalaman kami ya. Kami sendiri sudah lebih dari 20 tahun ada di bisnis MLM. Kami juga sudah membantu banyak orang untuk berhasil di MLM. Kami juga bertemu dengan banyak orang, ada yang positif, sebagian besar juga orang-orang yang negatif, dan banyak di antara mereka yang salah paham ya, belum paham benar mengenai bisnis MLM. Nah, karena kami sudah lebih dari 20 tahun di usaha ini, kami bisa memberikan informasi yang lebih akurat berdasarkan fakta dan data. Oke, yang pertama adalah banyak orang bilang, wah kalau MLM saya nggak bakat, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa berbisnis, dan juga saya nggak pandai bicara ya. Jadi apakah bakat menentukan? Kalau teman-teman berada di olahraga ya, cabang olahraga, ataupun Anda seorang seniman, barangkali bakat itu menentukan. Walaupun tidak 100% ya, tetap aja butuh kerja keras. Nah, kalau di bisnis MLM, nggak perlu yang namanya bakat. Nggak pandai bicara gimana? Nggak bisa meyakinkan orang lain. Nggak perlu meyakinkan orang lain juga. Ya, jadi di bisnis ini kita presentasi bukan untuk meyakinkan orang negatif. Ketika Anda ketemu orang negatif, next, Anda cari orang yang mau. Dan ingat Bapak Ibu, tidak semuanya negatif. Mungkin Anda presentasi 10 orang, 10-10-nya nggak mau. Tapi 10 orang berikutnya, kemungkinan Anda dapat orang yang positif. Jadi nggak selamanya Anda ketemu orang yang negatif. Ada orang yang positif. Nah, kita cari orang positif. Bukan meyakinkan orang negatif jadi positif. Ya. Jadi, yang sukses di MLM, di Movinit, itu orang yang rajin. Bukan orang yang berbakat. Percuma orang berbakat pintar bicara, tapi kalau presentasinya sedikit juga nggak akan sukses. Orang yang nggak pandai bicara, saya udah ketemu banyak orang yang nggak pandai bicara, bahkan yang gagap, tapi karena dia kerja keras, dia bisa berhasil. Saya pernah dulu punya seorang downline yang ngomong aja nggak meyakinkan, penampilan nggak meyakinkan. Saya pikir dia pasti quit lah. Ternyata dia rajin, dan dia bisa mensponsori orang, dan dia salah satu priority reward di jaringan saya. Jadi yang sukses adalah yang rajin, yang mau bekerja keras, bukan yang berbakat. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang tepat di MLM berdasarkan pengalaman kami itu ada 3. Yang pertama, dia rajin. Yang kedua, dia mau ngikuti sistem. Nggak sok tahu, tapi nurut. Ya. Dan yang ketiga, sikapnya bagus. Dia orang yang positif. 3 ini, Bapak Ibu, nggak ada yang namanya bakat. Ya. Percuma bakat kalau nggak punya 3 ciri ini, nggak bisa berhasil juga. Jadi orang yang biasa-biasa, asal dia rajin, asal dia nurut sistem, dan sikapnya positif, dia bisa berhasil di move ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin di antara teman-teman ada yang pengen banget join di move ini, tapi waduh, saya nggak punya uang. Ya, 2.600.000. Saya nggak punya uang nih untuk bergabung. Nah, saya ingin Bapak Ibu punya pola pikir yang benar. Ya, Anda bergabung 2 jutaan beli produk paket silver atau gold 5 jutaan, ataupun paling tingginya juga platinum nggak nyampe 10 juta. Itu adalah investasi bisnis untuk profit. Bukan sekedar beli produk Anda pakai. Karena kalau Anda disuruh beli produk, mungkin kalau kondisi keuangan Anda pas-pasan, Anda mikir-mikir ya, nggak butuh. Ada hal yang lebih prioritas. Tapi Bapak Ibu, Anda bergabung nih Movinit, 2 juta, 5 juta, 9 juta, itu investasi bisnis untuk profit. Anda itu lagi bisnis. Tujuan bisnis apa? Profit. Bukan sekedar pakai produk. Jadi kalau keuangan Anda terbatas, Anda sangat perlu untuk join Movinit. Supaya apa? Supaya Anda punya bisnis dan bisa mendapat keuntungan, bisa dapat uang. Mau sampai kapan nggak punya uang? Itu pertanyaan kami. Kalau misalnya 2 juta aja Anda kesulitan, ya berarti kondisi ekonomi itu benar-benar parah. Nah, justru Anda perlu join Movinit untuk dapat uang lebih banyak ya. Jadi tidak punya uang justru jadi alasan utama kenapa teman-teman perlu bergabung di Movinit. Karena sekali lagi Anda bergabung di Movinit itu adalah bisnis untuk cari uang. Jadi kalau Anda nggak punya uang,
Joinlah di Movinit supaya cari uang. Pak, tapi nggak punya uangnya gimana? Carilah solusi. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu seseorang yang setelah saya presentasi, dia pengen banget punya bisnis. Tapi kemudian dia mengaku, Pak, saya nggak punya duit. Gimana, Pak? Saya bilang, kamu cari solusi. Saya bilang sama dia, kalau kamu punya uang 10 juta, mau bisnis apa ya coba yang bisa dapat passive income? Bingung kan? Jangankan 10 juta, punya uang 300 juta aja sulit loh Bapak Ibu mau cari bisnis yang menguntungkan, yang bisa passive income. Ya. Nah, sekarang nggak nyampe 10 juta, kamu udah bisa berbisnis. Itu pun uangnya nggak disetor begitu aja, Anda dapat produk. Dan 2 bulan kemudian dia kontak saya dan dia sudah dapat uangnya, dia bergabung. Ya, jadi kalau Anda benar-benar serius untuk memperbaiki perekonomian Anda, pasti Anda punya solusi. Ya, masa cari uang 2 jutaan untuk bergabung aja nggak bisa. Oke? Tapi bisnis ini menguntungkan orang lain. Bapak Ibu pelajari marketing plan dari Movinit lebih jauh. Movinit bukan money game, orang yang join lebih dulu yang beruntung, enggak. Tapi marketing plan-nya adil. Jadi kalau misalnya ya teman-teman ya, ada si A merekrut si B. Yang join duluan siapa? Si A. Ya, B join belakangan. Tapi kalau si B punya 2 kaki yang gede, sedangkan si A di luar B, dia cuma punya kaki lain yang omsetnya kecil, maka bonus siapa lebih gede? Bonus B. Peringkat siapa lebih tinggi? B. Jadi orang yang join belakangan, kalau dia lebih rajin, income dan peringkatnya bisa mengalahkan orang yang lebih dulu join. Jadi ini fair, adil. Oke, jadi Anda yang join belakangan, Anda bisa lebih lebih gede income-nya dari upline Anda. Ya, siapa yang rajin, siapa yang menikmati. Ya, jadi sangat fair, tidak menguntungkan orang yang di atas. Ya, kemudian, tapi saya sibuk, waktu saya terbatas sekali. Nah, kalau Anda sibuk, pertanyaan saya adalah, Anda saat ini sibuk membangun aset Anda sendiri, atau jangan-jangan Anda sibuk membangun aset orang lain, alias kita seorang karyawan. Seorang karyawan, Bapak Ibu, sibuk, tapi bangun aset bos, bukan aset kita. Nah, pertanyaannya mau sibuk sampai kapan kalau Anda tidak membangun aset sekarang? Nah, kalau tadi Anda perhatikan presentasi Sadra, justru di Movinit Anda membangun aset Anda sendiri. Ya, ada buku bagus dari Robert Pagliari ini di Other 8 Hour atau 8 jam yang lain. Nah, dia mengatakan demikian, ada 24 jam yang dimiliki setiap orang dibagi atas 8 jam, ya, 8 jam pertama, kedua dan ketiga. 8 jam pertama itu untuk tidur, 8 jam untuk kerja, dan 8 jam yang berikutnya itu waktu luang. Jadi sesibuk apapun seseorang pasti punya waktu luang. Nah, 8 jam tidur dan 8 jam kerja itu udah nggak bisa ditawar-tawar. Ini untuk Anda bertahan hidup. Tapi 8 jam waktu luang Anda punya pilihan. Mau dipakai buat apa? Dan 8 jam waktu luang inilah kalau Anda gunakan dengan produktif, ini akan mengubah hidup Anda. Bukan sekedar bertahan hidup. Jadi waktu luang Anda mau pakai buat apa? Banyak orang gunakan waktu luangnya tidak produktif. Jalan-jalan, santai-santai. Disuruh ikut seminar, nggak mau. Disuruh bangun bisnis Movinit, bilangnya sibuk. Jadi nggak ada orang yang terlalu sibuk sampai nggak punya waktu sama sekali. Sesibuk-sibuknya kita pasti punya waktu luang. Pertanyaannya, waktu luang Anda mau dipakai buat hal yang produktif atau tidak? Ya, ada yang namanya hukum investasi. Kalau Anda tanam jagung, Anda petik jagung. Anda tanam tomat, Anda petik tomat. Anda tanam waktu, Anda akan petik waktu juga. Jadi kalau misalnya ya, ini garis hidup 70 tahun, manusia biasanya 20 tahun untuk pendidikan ya, untuk belajar. Kemudian 40 tahun, dari 20 sampai 60 tahun itu untuk bekerja dan setelah itu pensiun. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan kebanyakan orang ya. 40 tahun bekerja, setelah itu pensiun. Dan ketika pensiun belum tentu punya uang pensiun. Punya pun nggak bisa menutup kebutuhan di masa tua. Ya. Nah, sekarang di tengah-tengah masa kerja, saya nggak tahu lah Anda umurnya berapa, tapi di masa produktif ini Anda ditawarkan sebuah peluang usaha, yaitu bisnis Movinit. Dan kalau Anda kerja keras 2-5 tahun, Anda bisa bangun sebuah aset di Movinit yang membuat Anda bisa pensiun passive income. Jadi kerja sekali nikmati selamanya. Masa Anda nggak senang punya bisnis seperti ini? Ya, pertanyaan saya, waktu luang Anda mau dipakai buat apa? Hal yang produktif, bangun aset, atau Anda sia-siakan waktu luang Anda? Ya, Henry Ford mengatakan orang sukses menggunakan waktu yang disia-siakan orang lain. Ya. Nah, mau pilih mana? Kerja 40 tahun lalu pensiun tanpa uang, atau kerja 25 tahun, memang agak
sibuk ya 2 sampai 5 tahun, Anda perlu kerja di kantor, Anda juga perlu bangun bisnis ini, tapi kemudian passive income. Selamanya Anda bisa menikmati waktu Anda, freedom, ya. Nah, berikutnya ada orang bilang, tapi kan MLM Movinit ini nggak gampang loh, susah, banyak yang gagal. Nah, Bapak Ibu nanti kalau Anda bergabung, Anda bisa baca di bab pertama dari Fight for Freedom, diberikan alasan kenapa ada banyak orang gagal di MLM. Ya, kenapa? Nah, itu diberikan alasannya di situ. Ya, salah satunya ya joinnya nggak serius, ya nggak komitmen, iseng-iseng. Ya, bisnis apapun kalau iseng-iseng nggak ada komitmen pasti gagal, nggak cuma MLM. Nah, di MLM susah, banyak yang gagal. Memang begitu, ada nggak bisnis yang gampang? Ya, dari buku Bisnis Abad 21, Robert Kiyosaki di halaman 36, dia bilang apa? Dari 100 bisnis baru, 5 tahun kemudian sisa 10. 90%-nya bangkrut. 5 tahun lagi sisa 1. Jadi dari 100 bisnis baru, itu sisa cuma 1, 10 tahun kemudian. Ada nggak bisnis yang gampang? Tidak. Anda perhatikan aja banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulu namanya begitu terkenal, sekarang tiba-tiba bangkrut. Ya, saya nggak usah sebutkan mereknya lah. Anda juga pasti tahu beritanya. Hah, perusahaan itu tiba-tiba bangkrut. Ya, jadi nggak ada bisnis yang gampang, teman-teman. Nah, piramida sukses itu ya seperti ini. Artinya, orang yang sukses memang jumlahnya sedikit. Orang gagal jumlahnya lebih banyak. Nah, masa Anda menunggu bisnis yang mana orang suksesnya lebih banyak, orang yang gagal sedikit. Atau bisnis yang mudah. Semua orang join sukses. Nggak ada, itu piramida terbalik alias piramida halu ya. Orang yang halu. Piramida sukses itu bentuknya seperti ini. Orang sukses memang sedikit, nggak banyak. Nah, kalau Anda dari bawah mau berjuang ke atas untuk jadi sukses, pasti susah. Itu udah sebuah fakta, nggak usah dibantah. Jadi kalau Anda bilang Movinit susah, emang ada bisnis yang mudah? Jadi untuk berjuang sukses, apapun juga pasti susah. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda nggak mau berjuang, Anda ada di bawah sebagai orang gagal, hidup juga susah, betul nggak? Jadi sama-sama susah, Anda naik ke atas susah, Anda ada di bawah juga susah. Nah, kalau saya daripada sama-sama susah, mending saya susahnya naik ke atas. Ya, lebih baik saya susah-susah 2 sampai 5 tahun bangun aset, kerja sekali nikmati seterusnya. Ya, jadi lebih baik pilih susahnya naik ke atas. Nah, susah dibandingkan apa? Tadi sudah dijelaskan ya, Anda mau kerja 40 tahun lalu pensiun tanpa uang, atau kerja 2 sampai 5 tahun, menunda kenyamanan, nggak selamanya, 2 sampai 5 tahun, setelah itu Anda freedom. Ya. Nah, lalu ada lagi yang bilang bisnis ini memanfaatkan teman. Ya, kita rekrut teman, teman join, teman rugi. Ini bukan money game, teman-teman. Money game memanfaatkan teman. Ya, kita rekrut teman kita join, store duit, lalu perusahaan scam. Kita udah dapat kembalian uangnya, tapi teman kita uangnya hilang. Nah, itu money game. Sekali lagi, Movinit bukan money game. Ini bisnis distribusi produk berkualitas. Jadi kita nggak memanfaatkan teman. Lalu kalau kita rekrut teman kita join kan dapat duit kita. Ingat teman-teman, di Movinit orang join langsung untung. Kenapa? Karena dia langsung dapat produk berkualitas dengan harga termurah. Jadi kalau teman Anda join, teman Anda sudah dibayar. Waktu join aja udah dibayar. Udah dapat produk bagus dengan harga terbaik. Ya, sedangkan Anda dapat bonus ya wajar dong. Semua aktivitas ekonomi, jual apa saja dapat komisi dalam transaksi bisnis itu wajar, ya. Dan kalau Anda ingin suksesnya jangka panjang, panjang seperti tadi saya bilang bisa passive income, bangun aset, maka di Movinit Anda harus bantu orang lain sukses dulu. Jadi Anda baru bisa sukses sebagai diamond, passive income, kalau Anda terlebih dahulu membantu teman untuk sukses. Kalau Anda perhatikan, peringkat diamond itu Anda membantu 2 teman aja jadi emerald. Teman Anda punya income 30 juta per bulan, 2 orang, Anda jadi diamond. Jadi Anda harus bantu orang lain sukses dulu. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, kita menggunakan bisnis Movinit untuk membangun teman. Jadi Anda bantu orang lain sukses dulu, baru Anda sukses. Jadi kita bukan memanfaatkan teman, kita menggunakan bisnis Movinit untuk membangun teman, bukan menggunakan teman untuk membangun bisnis Movinit. Ya. Lalu ada yang trauma, pernah join MLM, gagal lalu nggak berani coba lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang masa lalunya menentukan masa depan. Nah, kalau saya tanya ini, apakah masa lalu menentukan masa depan? Coba pikir baik-baik. Masa lalu apakah menentukan masa depan? Ya, maksud saya adalah karena Anda pernah gagal di masa lalu, maka Anda akan gagal seterusnya di masa depan.
Artinya seorang bayi yang pernah belajar jalan, jatuh, maka selamanya bayi itu nggak bisa jalan. Salah bukan? Jadi masa lalu ya itu boleh dijadikan pengalaman pembelajaran, tapi jangan jadikan pedoman. Jadi jangan gara-gara Anda pernah coba di masa lalu gagal, Anda nggak berani coba lagi karena Anda berpikir bahwa ke depan juga pasti akan gagal. Nggak seperti itu, teman-teman. Ya, pengalaman itu jadikan masa lalu yang gagal jadikan pembelajaran, bukan pedoman. Anda nyetir mobil, kalau lihat kaca spion, lihat ke belakang terus Anda akan nabrak. Tapi lihat ke depan. Masa lalu sekali lagi jadi pelajaran, bukan jadi pedoman. Ya, masa depan Anda bisa jadi berbeda hasilnya. Ya, nah ini ada pengalaman sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Kat Mubius ya dari Jerman, seorang geologis tahun 1873. Dia videokan Bapak Ibu ya, ada ikan pike. Ya, Anda bisa lihat video ini di Google, di YouTube ya, di YouTube. Anda ketik aja The Pike Syndrome, muncul tuh videonya. Jadi ikan pike yang besar itu ditaruh di sebuah akuarium, lalu ikan makanannya itu ditutupi tabung kaca. Nah, lalu si ikan pike ini mencoba memakan ikan kecil ini, tapi selalu kena tabungnya. Nggak bisa, dia coba berkali-kali nggak bisa. Sampai moncongnya itu sakit karena dia nabrak ke tabung itu. Jadi ikan kecil itu nggak bisa dia makan. Dan karena dia coba berulang-ulang, berkali-kali, lama-lama si ikan pike ini udah nggak berani coba lagi. Lalu dalam eksperimen itu tabungnya diangkat. Nah sekarang ikan kecil ini berseliweran di sekitar ikan pike ini. Ikan pike ini sekarang udah bisa makan sebenarnya ikan kecil ini karena udah tidak ditutupi tabung. Tapi dalam video, ikan pike ini sama sekali tidak mencoba memakan ikan kecil ini. Kenapa? Karena trauma. Dia udah pernah coba dulu. Kalau dia mau makan, nggak bisa, nggak bisa. Makanya ketika dia lihat ikan kecil ini, dia udah nggak punya keinginan untuk memakan ikan kecil ini. Dia sudah trauma. Dan dalam video, ikan pike ini sampai mati kelaparan. Mati kelaparan. Karena apa? Karena trauma. Dulu pernah coba, gagal. Nggak berani coba lagi. Ya. Nah, di MLM banyak orang yang trauma. Terus terang banyak orang yang kena mental block. Dulu saya udah pernah coba, gagal. Karena dulu saya udah pernah coba, sekarang nggak berani coba. Padahal kondisi dia berbeda dengan dulu. Ya, teman-temannya berbeda, skill dia berbeda, pola pikir dia berbeda. MLM yang dia jalanin juga berbeda. Apply-nya timnya berbeda. Jadi kalau dia jalan sekarang di movie ini, belum tentu dia gagal. Kemungkinan besar kalau dia serius, skillnya dia, pola pikir dia, udah di atas dulu. Harusnya peluang dia untuk sukses di movie ini jauh lebih besar. Contoh ya, seperti Jordan Adler, penulis buku Beach Money ya. Dia pernah gagal total di 11 MLM dalam 10 tahun. Sampai dia bilang, teman-teman saya, keluarga saya udah tahu saya orang gagal di MLM. Tapi dia nggak trauma. Dia berani mencoba MLM ke-12 dan sukses besar. Ya. Dan saya terus terang punya banyak teman-teman, bahkan mantan upline saya di MLM dulu, yang sekarang sukses besar, beliau pernah 10 MLM gagal. Dan di MLM ke-11 beliau sukses besar. Dan banyak teman-teman saya yang pernah gagal, ada yang gagal di 3 MLM, di 4 MLM, di belasan MLM juga pernah. Ketika mereka mencoba, mereka bisa berhasil. Ya, jadi sayang banget kalau Bapak Ibu pernah gagal di satu MLM aja, Anda nggak berani coba lagi. Oke? Jika Anda pernah gagal dan trauma, jangan takut untuk mencoba dan kali ini harus berhasil. Ya, Anda harus berhasil bersama dengan movie ini. Lalu, gengsi, apa kata teman? Ya, terlalu mendengarkan apa kata teman. Ingat teman-teman, gengsi tidak membuat Anda sukses. Tapi kalau Anda sukses, hidup Anda lebih bergengsi. Ya, jadi untuk apa Anda gengsi? Gara-gara gengsi banyak orang nggak berhasil loh, banyak. Dulu saya juga pernah gengsi. Tapi saya buang gengsi saya karena saya tahu sukses di tangan saya sendiri. Dan ketika saya buang gengsi saya bisa berhasil. Ya. Nah, penyebab kegagalan secara umum itu ada 3. Pertama, inkonsisten. Yang kedua, penundaan. Dan ketiga, perhatikan yang ketiga ini. Terlalu mendengarkan kata orang. Telinga terlalu tipis. Ini 3 besar loh penyebab kesuksesan. Selain tidak konsisten dan suka menunda. Jadi banyak orang gagal karena apa? Takut apa kata teman. Nanti orang lain bilang apa? Telinganya terlalu tipis. Dan itu membuat mereka gagal. Ya. Terlalu peduli apa kata teman. Nanti kalau saya jalani MLM, teman saya ngeledek saya. Ih kok jalani MLM, gengsi ah gitu.
Terlalu peduli kata teman. Padahal teman Anda belum tentu peduli kepada Anda. Ketika Anda butuh bantuan, Anda minta tolong teman Anda, anak saya mau sekolah, nggak ada biaya sekolah, keluarga saya sakit, mau berobat, belum tentu teman Anda itu mau bantu Anda. Jadi kenapa kita terlalu mendengarkan apa kata teman? Sukses di tangan Anda sendiri. Ya. Jadi Anda yang bisa membuat Anda sukses, bukan orang lain. Ya. Tapi nanti dijauhi teman-teman saya makin dikit. Nah, di Movie ini dengan Core Academy, kami ajarkan teman-teman menjalankan bisnis dengan profesional. Tidak bikin Anda jadi orang yang menyebalkan, maksa-maksa. Tidak. Itu bukan cara Core Academy. Sekali lagi tadi saya bilang ya, kita nggak memaksa orang. Kita tidak berusaha membuat orang negatif jadi positif. Kita mencari orang yang mau. Kalau teman Anda nggak mau, next. Saya, teman-teman, punya banyak teman-teman kuliah, teman-teman SMA yang nggak positif sama MLM. Saya tetap berteman dengan mereka. Kalau saya ajak mereka ngopi, mereka nggak menghindari saya. Jadi kalau ada teman yang menghindari Anda, kemungkinan cara Anda terlalu agresif. Nanti Anda akan dibantu oleh Core Academy, jalankan dengan profesional. Tapi kalau Anda udah oke, udah bener jalaninya, ada teman Anda yang menjauhi Anda gara-gara Anda tawari Movie Need, menurut saya itu bukan teman Anda yang terbaik. Betul nggak? Teman yang menjauhi Anda saat Anda tawari Movie Need, ya mungkin mereka bukan teman yang baik. Bayangkan Anda tawari Movie Need, dia menjauhi Anda. Ya, masih banyak teman-teman positif yang peduli untuk Anda, ya. Nah, mengenai trauma dan gengsi, Anda bisa belajar dari orang Afrika ketika mereka nangkap monyet. Oke. Jadi gini, orang Afrika nangkap monyet gimana caranya? Dia pakai kendi. Ya, kendi itu kan tutupnya itu kecil, di perutnya itu gede dan itu ditanam di tanah. Ya, lalu di dalam kendi itu ditaruh kacang, buah-buahan, makanan monyet. Ya, biasanya kacang lah ditaruh dalam kendi. Lalu malam hari si monyet mencium ada kacang di dalam kendi. Dia datang. Ya, dia memasukkan tangannya ke dalam kendi untuk pegang kacang. Nah, ketika masuk kan begitu ya tangannya ya, bisa masuk ya. Tapi begitu dia menggenggam kacang di dalam kendi, itu tangannya terlalu gede, nggak bisa keluar. Ya, nyangkut tangannya. Ya, nyangkut. Karena apa? Karena memegang kacang. Dan itu nyangkut. Dan monyet, Bapak Ibu, kalau sudah pegang kacang, nggak mau lepas. Apapun yang terjadi, nggak mau lepas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Besok paginya si orang Afrika datang, monyet-monyet itu nyangkut di kendinya dan ditangkap, lalu dijual. Ya, bahkan ada yang dibunuh, otaknya dimakan gitu ya. Bayangkan, seekor monyet, kalau sudah pegang kacang, dia nggak mau lepas. Meskipun nyawa jadi taruhannya. Ya. Nah, pertanyaan apa ya? Pelajarannya adalah jangan pegang kacang seperti monyet. Kalau sudah pegang, gak mau dilepas. Padahal kalau monyet itu melepaskan kacang itu, dia bisa kabur. Masih banyak makanan di hutan. Masih ada buah, kacang-kacangan di hutan itu banyak banget. Masa gara-gara pegang kacang gak mau dilepas, nyawa taruhannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Jangan pegang trauma dan gengsi. Banyak orang pegang trauma, pegang gengsi, nolak MLM, nggak mau lagi, Movie Need MLM naik, nggak mau. Akhirnya hidupnya nggak berubah. Bisa jadi loh Bapak Ibu, Movie Need ini adalah sebuah peluang yang kalau Anda terima dengan positif, Anda jalankan dengan serius, ini mengubah hidup Anda. Tapi gara-gara Anda pegang seperti pegang kacang, Anda skip bisnis ini. Sayang banget Bapak Ibu. Ingat, trauma dan gengsi nggak membuat Anda sukses. Tapi justru Anda melepaskan itu, hidup Anda bisa sukses, bisa berubah. Sudah banyak orang membuktikan itu, termasuk saya sendiri dulu gengsi, jalani MLM. Saya lepas, saya tahu bahwa sukses di tangan saya sendiri, udah nggak ada lagi gengsi-gengsi. Yang penting halal saya jalanin, dan hidup saya berubah. Ya, Anda juga bisa merubah hidup ya, kalau Anda mau lepaskan kacang itu ya, trauma dan gengsi. Lalu ada yang bilang, tapi Movie ini MLM itu bisnis musiman, sekarang aja, nanti coba 2 tahun, 3 tahun lagi. Ya, ingat Bapak Ibu ya, ada ratusan MLM di dunia yang berumur puluhan tahun and still exist. Masih ada sampai sekarang berjalan dengan bagus. Di Indonesia sendiri ada puluhan MLM yang sudah berumur lebih dari 20 tahun and still exist. Beberapa bahkan sudah 30 tahun lebih dan still exist. Masih ada dan berkembang dengan bagus. Jadi MLM bukan bisnis musiman.
Ini bisnis jangka panjang. Ya, salah satu MLM yang umurnya sudah 60 tahun lebih di Indonesia masih bagus omsetnya. Para top leadernya sudah 3 turunan menikmati passive income. Jadi ini bisnis jangka panjang. Anda bisa nikmati dari generasi ke generasi. Bukan bisnis musiman. Tapi satu orang rekrut 2 orang, 3 orang, lama-lama jenuh. Ya kalau biasanya saya jawab sih ya, kalau seluruh orang Indonesia join Movinit kan udah nggak ada pasar. Kalau saya sih ya berpikir kalau Anda join sekarang dan suatu saat semua orang Indonesia join Movinit, wah Anda sudah diamond apa tuh, udah black diamond berapa kali itu ya, income Anda udah berapa gitu kan. Tapi ngomong-ngomong itu nggak akan terjadi. Kalau orang bilang jenuh semua orang Indonesia join MLM itu nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta. Sekarang udah 275 juta. Pertumbuhan penduduk Indonesia, penambahan jumlah penduduk ya, yang lahir plus yang datang dikurangi yang meninggal dan mati, itu 1,1% per tahun. Berarti setiap tahun jumlah penduduk Indonesia 3 juta nambah. Jadi setahun dari sekarang 3 juta nambah, 3 juta nambah. Yang join MLM berapa sih sampai sekarang? Yang join MLM di Indonesia itu totalnya yang terdata ya di ratusan MLM di Indonesia itu 8 jutaan. Dan saya yakinlah orang sebenarnya itu paling 4 juta, 5 juta karena ada yang join 2 kali ya, join di MLM A, join ke B, C itu dihitung ya. Padahal orangnya sama. Ya dia paling cuma 5-6 juta ya. Nah, tiap tahun itu nambah 3 juta. Nah, ini adalah piramida penduduk Indonesia. Anda lihat yang umur 15 sampai 19 tahun itu 22 juta. Saya perhatikan dari tahun ke tahun jumlahnya kayak gitu ya. 22 juta, mungkin sekarang 23, 24 lah gitu. Ada 22 juta orang yang umurnya 15 sampai 19 tahun. Anggap mereka masih SMA, belum tertarik bisnis. Nah, 5 tahun lagi Bapak Ibu, 5 tahun kemudian mereka umurnya 20 sampai 24 tahun ya. Mereka sudah duduk di bangku kuliah, ya sudah jadi mahasiswa, bahkan beberapa sudah lulus lah ya, first graduate. Nah, itu ada 22 juta orang. Artinya 5 tahun dari sekarang, Anda bilang sekarang jenuh, jenuh, jenuh. Sekarang tahun 2024. 5 tahun lagi, 2029 ada 22 juta pasar yang baru. 22 juta loh. Anda itu nggak butuh sampai 100.000 orang untuk jadi diamond. Nggak perlu, Bapak Ibu. Anda nggak butuh 100.000 orang jadi diamond. Ya. Bahkan yang jumlah aktifnya nggak perlu sampai 10.000. Nggak. Ya, ini ada 22 juta. Ya. Jadi, ini coba Jabodetabek, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta sendiri 10 juta. Depok, Bogor 20 juta. Jadi total Jabodetabek itu 30 juta penduduknya. Ini menarik Bapak Ibu faktanya. Ya, Jabodetabek itu 30 juta. Ya, bandingkan dengan Malaysia. Satu negara itu 31 juta juga. Sekarang 34 juta Malaysia. Nah, tentu saja Jabodetabek juga sudah meningkat. Sudah lebih dari 30 juta. Tapi mirip-mirip lah. Jumlah penduduk Jabodetabek mirip-mirip Malaysia. Tapi luas Malaysia 40 kali dari Jabodetabek. Ya, Anda bisa lihat di situ. Yang hijau-hijau ini ya, yang ini Malaysia. 40 kali daripada Jabodetabek. Penduduknya sama. Jadi Anda di Jabodetabek, kiri kanan tuh orang semua. Ya, orang semua, padat banget. Malaysia 40 kali lebih luas, itu jumlah penduduknya sama. Kurang lebih sama dengan Jabodetabek. Jadi bisa kebayang nggak pasar Indonesia? Indonesia negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Nah, Anda lihat omset MLM dunia ya. Ini omset MLM dunia. Oke, Anda perhatikan di sini. Indonesia itu nomor 19, padahal penduduk Indonesia nomor 4 loh dunia. Itu omsetnya baru 22,5 triliun dari 275 juta penduduk. Nah, yang Asia ini saya keluarin semua. Thailand 33 triliun, lebih gede dari Indonesia, penduduknya baru 71 juta. Anda lihatlah, Malaysia itu ini artinya 34 juta penduduknya, itu omsetnya 138 triliun. Itu berapa kali itu? 6 kali ya? Ya, 5 kali penduduk Indonesia. 5 kali omsetnya daripada Indonesia. Penduduknya 34 juta aja. Ya, jadi Jabodetabek itu harusnya omsetnya aja 138 triliun. Sekarang seluruh Indonesia baru 22 triliun. Korea, wah Korea ngeri ya. Anda nonton drakor ya. Itu omsetnya hampir 300 triliun. Penduduknya baru 51 juta. Ya, penduduknya itu baru 1/5 Indonesia. 1/5, baru 20% jumlah penduduk Indonesia, tapi omsetnya 300 triliun, 10 kali lipat lebih. Ya, 12 kali lipat.
ya, dari omset Indonesia. Jadi Indonesia adalah surganya MLM, pasarnya gede banget. Anda nggak perlu ngelirik ke luar negeri, Indonesia aja pasarnya gede banget. Ya, Anda misalnya di Jayapura, Anda bisa rekrut seseorang yang punya teman di Jakarta. Dapatlah Anda Jabodetabek. Jadi Anda berada di manapun juga, selama Anda tinggal di Indonesia, ini pasarnya besar sekali. Ya, nah yang paling penting Bapak Ibu ingat ini ya, 80% pebisnis MLM di Indonesia, di dunia juga sama lah ya, hanya jualan, fokusnya produk, nggak mau belajar, nggak pakai sistem, yang penting omset, single factor leadership, nggak penting. 80%. Nah, kami ingin mengajak Anda, Bapak Ibu, jadilah yang 20%. Orang yang fokusnya bisnis, bangun jaringan, orang yang suka belajar, mereka menggunakan sistem, mereka menciptakan duplikasi, bangun tim, bangun leadership. 20% dan mereka ini nanti yang akan jadi top leader yang menikmati passive income. Ya, dan Anda bisa lakukan itu di Movinit. Kalau di MLM lain belum tentu bisa. Kenapa? Karena Movinit di backup oleh komunitas. Ya, Fit Circle itu untuk belajar hidup sehat. Nah, kalau belajar bangun bisnis atau kantong sehat, ada Core Academy. Nah, 5 langkah kerjanya: data nama, buat janji, presentasi, follow up, dan langkah kelima ini penentu. Masuk ke sistem. Kalau MLM nggak punya seperti Core Academy, nggak bisa masuk sistem. Makanya kebanyakan orang jalani MLM cuman sampai mentok di langkah keempat, follow up. Ujung-ujungnya orang join. Atau ujung-ujungnya mereka jualan. Karena apa? Karena mereka nggak punya langkah kelima, masuk ke sistem. Sistem aja nggak punya. Nah, kalau kita di sini ada sistem pendidikannya. Ada alat bantu online, ada buku yang direkomendasi, ada CLP, ada pertemuan, ada training. Dan yang paling penting adalah CLP, program berlangganan audio video pendidikan bisnis secara online. Anda bisa belajar dari A sampai Z, bagaimana membangun bisnis Movinit sampai Anda jadi diamond. Jadi beruntunglah Bapak Ibu kita ada di Movinit. Ya, Anda bisa jadi 20% orang yang nanti akan punya jaringan yang besar sekali, dan Anda bisa freedom, Anda bisa wujudkan impian Anda satu persatu.